Disiarkan dari Cahma 2 CTV, SMP Purnama 2 Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cahma 2 CTV. Pada kesempatan kali ini, Cahma 2 CTV akan membicarakan mengenai kisah inspiratif bersama dengan dai kondang kita, Bapak Kiai Haji Muslihun Asyari. Menariknya, beliau juga termasuk dalam salah satu imam besar Masjid Agung Darussalam. Kisah inspiratif pada kesempatan kali ini akan bertema mengandung keteladanan Nabi besar Muhammad SAW dalam era milenial, ya Pak. Oke, kita tahu bahwa Nabi besar kita itu adalah orang yang sangat rendah hati dan patut untuk dijadikan sebagai keteladanan kita, nih Pak. Untuk itu, kita akan dengarkan sedikit ulasan mengenai kisah Nabi besar kita dengan Bapak Kiai Haji Muslihun Asyari. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu mengenai biodata Bapak Muslihun Asyari. Sabar Bapak. Siap. Oke, biodata dari Bapak Kiai Haji Muslihun Asyari. Nama lengkap adalah Bapak Haji Muslihun Asyari. Tempat tanggal lahir Cilacap 10 Januari tahun 1973. Jabatan sekarang Ketua Yayasan Al-Fatah Jainuddin, kemudian Ketua Yayasan Lembah Al-Quran Husnul Khotimah, kemudian Wakil Ketua MUI Kabupaten Cilacap, Wakil Ketua Sekretaris Surya NU Kabupaten Cilacap, Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ketua Takmir Masjid Agung Kabupaten Cilacap, kemudian Imam Besar Masjid Agung Darussalam. Nah, kemudian pengalaman Bapak Kiai Muslihun Asyari juga mengisi bimbingan rohani di Lapas Nusa Kambangan dari tahun 2002 sampai dengan sekarang, dan masih banyak sekali kegiatan lainnya. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan mengenai kisah inspiratif dari Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsalallahu rahmatan lil alamin. Shalatan wa salaman daiman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah ma'ba'du. Pemirsa sekalian dimanapun berada, khususon keluarga besar SMP Purnama 2 Cilacap, segenap para alumni dimanapun berada, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada kesempatan ini, sebagaimana tadi moderator MC menyampaikan, adalah dengan tema meneladani keteladanan Rasulullah di era milenial. Mudah-mudahan yang nanti saya sampaikan sedikit, syukur-syukur banyak, akan bisa diterima dengan baik, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan pentingnya kita sebagai umatnya agar senantiasa berkiblat dalam meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalawat salam tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa hanya ada satu manusia di jagat raya ini yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rujukan untuk seluruh umatnya. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi satu-satunya manusia yang mendapatkan lisensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang mengikutinya
dijamin keselamatannya dunia dan akhiratnya, dan pasti sesuai dengan firman Allah, pasti sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian, sebab memang bukan hal yang mudah di era milenial, di era ketika teknologi sudah bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, di kota, di desa, yang kaya, yang miskin, bisa menikmati hal-hal yang dahulu hanya orang-orang tertentu. Nah, di kehidupan yang serba milenial seperti ini, untuk menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim yang bisa meneladani akhlak Rasulullah, tentu bukan hal yang mudah. Tapi setidaknya sedikit saya berikan satu gambaran. Kenapa kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban yang paling mudah adalah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia. Kita itu manusia. Simpelnya seperti ini. Kalau ada kucing diminta untuk mencontoh singa, gerak-gerik singa, apa yang dimakan oleh singa, dilakukan oleh singa, oleh gajah, tentu kucing akan mengalami satu hal yang cukup berat. Tetapi kalau kemudian kucing satu diarahkan agar mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh kucing yang lain, maka kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad dari manusia, bukan dari malaikat? Sebab agar kita umatnya itu setidaknya sepersekian persen, ya boro-boro 100%, 50% saja seandainya mampu, itu sudah TOP BGT, sudah top banget, sudah luar biasa. Maka mari kita bersama-sama introspeksi diri, sudah seberapa persenkah setiap tahun kita mengikuti, memperingati hari lahir beliau? Sudah seberapa persen kita bisa mensuri keteladanan? Di era zaman sekarang, contoh hal yang tentu bisa menginspirasi bagi kita sekalian. Satu ketika beliau sudah sakit, dalam keadaan sakit, beliau kedatangan malaikat Israil. Tahu Israil? Malaikat Israil adalah malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Tugasnya mencabut nyawa. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, kedatangan tamu agung, beliau bertanya seperti ini, ya Israil, jita am zairon am qabidon. Wahai saudaraku Israil, apakah engkau datang kepadaku itu dalam rangka untuk berziarah, berkunjung kepadaku, atau engkau datang kepadaku untuk mencabut nyawaku? Wahai Israil. Israil ditanya demikian, Israil menjawab, jitu kan, aku datang kepada Muhammad zairon wa qabidon, adalah dalam rangka untuk berziarah dan sekaligus ditugaskan untuk mencabut nyawa Anda. In syi'ta, apabila engkau wahai Rasul menghendaki. Para pemirsa sekalian, kita bisa membayangkan kalau seandainya Israil datang kepada kita, datang kepada saya, kok nawani nyamuk ini karep jabut nyamamu, tapi gelem apa ora? Kira-kira apa jawabannya, Pak? Aja disit lah ngesino, aja disit lah urung bojo, snack sing urung bojo, aja disit lah nek anak-anake urung pada dadi wong kabeh, anake dadi wong iki masuk. Nah, ketika mendapatkan jawaban seperti itu, Nabi Muhammad lantas menanyakan kepada Israil, ya Israil, aina Jibril? Israil, mana Jibril? Mana saudaraku Jibril? Kemudian datanglah Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas terjadilah dialog yang dalam hal ini kemudian tidak disampaikan secara rinci, tapi intinya keberatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika harus
menghadap kepada Allah sementara masih banyak yang harus dia pikirkan. Salah satu hal yang paling dia takutkan adalah bagaimana terkait dengan umatnya. Maka kemudian Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas ada berita yang menggembirakan. Apa isi beritanya? Isi beritanya, Jibril sampaikan salam kepada Muhammad dan katakan bahwa umatnya sekali-kali akan menjadi umat yang masuk lebih dahulu ke dalam surga bersama nabinya sebelum umat nabi-nabi zaman dahulu masuk di dalam. Bagaimana Rasulullah ketika mendapatkan jawaban seperti ini? Ketika dijawab seperti ini, Rasul baru kemudian dengan legowo, kalau seperti itu aku sudah siap, mah. Kalau seperti itu aku sudah siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu keteladanan dari Rasulullah pertama adalah bagaimana beliau mempunyai kepedulian yang luar biasa. Bukan egonya untuk sendiri, tapi bagaimana beliau memikirkan umatnya. Maka ummati. Sampai kemudian satu ketika Siti Aisyah itu cemburu. Kenapa yang dibantu adalah ummati. Kisah pertama. Maka dari ini kita bisa tarik bahwa ketika kita sukses, kita masih punya anak-anak, punya anak didik di sekolah, punya anak dari yang ada di rumah. Mari kita berpikir bukan hanya kebahagiaan kita sendiri, tapi bagaimana agar anak-anak kita, generasi kita nanti juga bisa. Pertama. Yang kedua, salah satu hal yang mungkin jarang dilakukan di era zaman sekarang dari keteladanan Rasulullah adalah bagaimana sabarnya beliau, bagaimana halusnya beliau ketika melihat orang lain itu berbuat salah, melakukan satu kesalahan. Satu ketika datanglah orang Badui. Orang Badui itu kalau mungkin konteks di zaman dulu ya orang alasan, orang desa, orang kampung. Walaupun kampung zaman sekarang juga sudah lumayan modern, bahkan orang kampung lalu lebih mentor kadang-kadang. Tapi karena Badui biasanya memang kaitan dengan SDM yang rendah, maka ketika datang ke masjid langsung kencing. Melihat orang Badui kencing, sahabat Rasulullah itu geram. Kayak orang kurang ajar ya, masjid kok diuyui, maka akan dilabrak oleh para sahabat. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Tahan dulu, jangan dulu, biarkan sampai fivisnya. Tahu fivis? Kencingnya selesai. Sebab ketika belum selesai baru tur, kok kemudian digebrak, pasti malah akan semakin tidak karu-karuan. Bagaimana sikap Rasulullah mengendalikan, bagaimana sikap Rasulullah bisa menjadikan kita mengambil intisari. Oh, jadi kalau melihat orang lain salah, jangan serta-merta langsung bres. Maka betul ketika misalnya sudah selesai, lantas Rasulullah baru mendekati sang Badui bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Sekarang begitu tanggung jawab, ambil air untuk membersihkannya. Hal-hal yang seperti ini yang di zaman sekarang, bagaimana orang tua agar sabar menghadapi anaknya, guru menghadapi anaknya, bagaimana anak zaman sekarang itu, ya Allah harus dilatih untuk hal-hal yang bisa menjadikan mereka baik. Iya Bapak, menarik sekali tadi ulasannya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama Pak. Siap. Bagaimana kisah inspiratif Nabi yang bisa dibagikan kepada kaum milenial saat ini Pak? Ya, kisah inspiratif dari Nabi yang bisa untuk kita ambil di era milenial seperti sekarang ini adalah bagaimana agar anak-anak kita, generasi muda zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang itu harus bisa membagi antara kebutuhan dunia, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Sehingga ketika seseorang itu mampu membagi antara dunianya dan akhiratnya, maka setidaknya dalam kehidupannya akan sangat mudah
bisa menjalankan apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari hal yang sederhana. Sebab kadang-kadang orang zaman sekarang di dalam mencari panutan itu sekarang sudah jauh dari Rasulullah SAW. Bagaimana yang ada di dunia maya itu, mereka lebih melihat hal-hal yang jauh dari agama. Bahkan hal-hal yang bersifat haram saja kadang-kadang sekarang ditonton lebih lama. Sementara hal-hal yang bersifat religius, bersifat agama, bersifat untuk kesana itu sangat susah untuk dilakukan di era zaman sekarang. Kemudian bukan hanya penting sekedar tahu tentang agama Rasul, tapi bagaimana mengaplikasikannya. Maka kalau untuk anak-anak sekolah itu, bagaimana mereka bisa bersikap mempunyai anggah unggu kepada bapak dan ibu gurunya. Boro-boro kalau zaman dulu itu bahasa dulu, boro-boro bisa bahasa, menggunakan kalimat bahasa yang memang seharusnya sudah dirangkai dengan rangkaian yang baik. Jadi memang di era milenial bukan berarti kita menggambarkan Rasul itu kalau adanya hidup di zaman sekarang, yang mungkin tidak sebegitu sakleknya apa-apa yang lantas ini nggak boleh. Tapi tentu konteksnya adalah bagaimana niat di dalam melakukan satu inovasi tendensinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak. Saya pikir itu. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Pelajaran yang paling sederhana dari peringatan Maulid Nabi Muhammad itu antara lain bagaimana, Bapak? Pelajarannya sederhana seperti ini. Kadang-kadang lepas dari perhatian kita, satu lembaga ketika memperingati hari ulang tahun diperingati dengan meriah. Orang tua mempunyai anak itu ketika pas tanggal lahirnya diperingati. Hal-hal yang kadang-kadang hanya menunjukkan bagian ulang tahun ya, itu saja diperingati. Maka masa peringatan seorang manusia yang membawa perubahan yang luar biasa, menjamin keselamatan dunia dan akhiratnya, maka tidak diperingati. Dan peringatan Maulid ini adalah peringatan bagian dari ungkapan rasa cinta. Sebab apa? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa manusia itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah ma'aman ahabba, akan dikumpulkan bersama siapa orang yang ia cintai. Jadi kalau memperingati Maulid adalah ada unsur rasa cinta kepada Rasul, maka yakinlah nanti kita akan kumpul di surga bersama Rasul. Sederhananya kayak gitu. Kancane ulang tahun bemangkat malah masa dan mangkat. Ulang tahun lembaga sekolah bemangkat, ulang tahun partai diramekan, negara kita merdeka juga diramekan. Masa memperingati hari lahir manusia pilihan Sayyidul Khalaiqi wal Bashar, pemimpin ya makhluk dan seluruh manusia, masa kita nggak mau menghormati? Saya pikir ini yang sederhana gitu. Jadi kita seimbangkan ulang tahun ya, tapi mulut dan juga itu saja yang paling penting. Yang ketiga ya Pak, Ya. pesan moral untuk orang tua atau pemirsa Cah Madu Aji TV, Ya. antara lain apa saja Pak? Ya, pesan moral untuk Cah Madu TV. Ya, keluarga besar SM Purnama 2 dimanapun berada. Pesan moral yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, bahwa jadilah manusia yang bukan hanya sempurna secara fisik, cantik, tampan, tapi jadilah manusia yang juga tampil cantik dan tampan secara. Sebab Rasulullah itu digambarkan kana Rasulullah akmalun nasi khalqan wa khuluqan. Jadi Rasul itu adalah manusia yang sempurna dalam penciptaannya dan sempurna dalam kepribadian akhlaknya. Jadi kalau bisa njabane apik, jerone yasin apik. Bukan hanya cantik secara luar, tapi perilakunya jauh dari akhlak. Bukan hanya tampan secara luar, tapi menjadi ganteng.
perilaku yang jauh dari tuntunan agama. Peringatan Maulid menjadikan kita jangan sampai salah dalam mengambil keteladanan. Manusia is the best. Manusia pilihan terbaik dunia dan akhirat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Cantik boleh, tapi kalau bisa cantik luar, cantik dalam. Pinter boleh, tapi kemudian pinter yang berakhlak, bukan hanya sekedar pinter pinter. Saya pikir itu saja. Terima kasih banyak Pak Kiai. Sami. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita, tapi sebelum itu saya bacakan dulu kesimpulan yang telah tadi diuraikan oleh Bapak Kiai, yaitu Nabi Muhammad sebagai panutan sudah semestinya diperingati ya hari lahirnya sebagai bentuk penghormatan nih Pak. Kemudian pesan moral yang dapat diambil dari perbincangan kisah inspiratif tadi itu adalah jadilah manusia yang tidak hanya cantik secara fisik. Sebab Rasulullah adalah manusia yang sempurna dalam penciptaannya, manusia terdebes ya Pak, pinternya yang berakhlak. Jadi mungkin itu saja. Siap. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak sekali kesalahan mohon maaf. Kemudian terima kasih Bapak sudah berkunjung kemari. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang masih setia menonton sampai saat ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah bekerja keras sehingga terselenggara acara pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Subrek gratis. Betul sekali. Channel SMP Purnama 2 Cilacap lebih maju. Amin. Kontribusi dari semua para alumni sangat ditunggu. Susah sekali untuk sampai ke sana. Demikian, ya Pak. Demikian. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita jumpa lagi. Asik. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.